wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua berada di dalam kesehatan dan baik-baik saja. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang reproduksi pada hewan. Materi kita hari ini berkaitan dengan materi minggu lalu yang membedakannya hanya objeknya saja. Di mana materi minggu lalu kita membahas tentang tumbuhan dan materi pada hari ini kita membahas tentang hewan. Nah, pengertian dari reproduksi hewan yaitu di mana hewan menciptakan individu baru atau keturunan baru atau berkembang biak. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua perkembangbiakan dari reproduksi hewan tersebut, yaitu vegetatif yang diartikan dengan seksual dan generatif yang diartikan dengan seksual. Kita masuk ke aseksual, yaitu merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan. Di sini 3 perkembangbiakan aseksual, yaitu dengan pertunasan dan fragmentasi dan pembelahan diri. Di mana pertunasan kita ambil contoh seperti hidra. Di mana hidra berkembang biak dengan tumbuhnya tunas pada tubuh hidra. Sedangkan fragmentasi yaitu kita ambil contoh seperti cacing pipi atau cacing pita, di mana cacing pipi dan cacing pita membelah diri menjadi beberapa bagian. Sedangkan yang terakhir yaitu dengan membelah diri. Kita ambil contoh seperti amoeba dan protozoa, di mana di gambar tersebut sudah dijelaskan bahwa amoeba yang jadi satu dan berkembang biak menjadi beberapa bagian, hampir seperti pipi tadi. Aseksual ini biasa terjadi pada hewan tingkat rendah seperti hewan yang ada di laut. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah membahas tentang aseksual dan kita lanjut ke seksual, yaitu generatif, yang artinya perkembangbiakan dengan melakukan proses pembuahan. Hal ini sering terjadi pada hewan tingkat tinggi. Dan seksual dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yaitu ovipar diambil dari bahasa telur, yang artinya ovum. Dan vivipar artinya melahirkan, dan ovovivipar yang artinya bertelur dan melahirkan. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang seksual atau generatif. Di mana seksual atau generatif ini memiliki 3 cara perkembangbiakan, yaitu dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yakni ovovivipar yang artinya telur memiliki ciri-ciri hewan seperti hewan tidak mengandung, hewan tidak memiliki kelenjar susu, hewan tidak menyusui, tubuh ditutupi bulu, dan tidak memiliki daun telinga. Bisa kita ambil contoh seperti bebek, ayam, burung, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada vivipar, yaitu yang memiliki ciri-ciri seperti mempunyai daun telinga, mengandung dalam beberapa waktu, menyusui, mempunyai kelenjar susu, seperti contoh sapi, kerbau, kucing, gajah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ovovivipar, yaitu sering terjadi pada hewan reptil, seperti contoh ular, kadal, dan bunglon. Nah, di sini masih ada yang bingung, kok ovovivipar melahirkan dan bertelur atau bertelur dan melahirkan? Maaf ya, bertelur dan melahirkan. Karena di sini kita ambil contoh seperti ular. Di mana ular setelah bertelur, dalam beberapa waktu dia akan menelan kembali telurnya tersebut dan melahirkan individu barunya tersebut tanpa cangkang telur lagi. Maka dari itu, ular termasuk dari hewan reptil dan memiliki sistem reproduksi dengan ovovivipar, yaitu melahirkan dan bertelur. Nah, di sini ada juga yang bingung tentang menyusui. Loh, Kak, kan manusia juga menyusui. Apakah manusia termasuk dari vivipar, yaitu menyusui? Ya, jelas manusia termasuk dalam salah satunya. Karena di sini ada pembahasan tentang menyusui yang terjadi pada mamalia.
manusia termasuk dalam mamalia. Kak, berarti manusia juga hewan? Bukan, tapi manusia memiliki struktur yang sama dengan hewan, yaitu menyusui, mempunyai daun telinga, dan mengandung dalam beberapa waktu, mempunyai kelenjar susu, seperti contoh mamalia tadi, yaitu manusia termasuk dari mamalia. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga materi yang telah kakak berikan tadi bermanfaat, dan semoga kalian yang berada di rumah tetap berada di dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan kakak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.